Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan kisah ya, sekaligus memberikan pengajaran tentang strategi pangkas rambut. Bagaimana cara kita untuk selalu diminati oleh seseorang, bahkan pelanggan kita, supaya tetap setia kepada pelayanan yang kita berikan. Dan sebelum ke pembahasan, akan saya bagikan mengenai pengalaman saya ya, sejarah saya memulai buka pangkas rambut. Dulu pertama kali saya buka pangkas rambut, itu modalnya cuma dua ya, cuma tiga ya. Satu niat, yang kedua tekad, dan yang ketiga adalah mesin satu. Ketika itu saya belum memiliki beberapa modal. Jadi saya sudah berniat ketika ada rumah yang dulunya juga sebagai tempat pangkas rambut, kebetulan yang memilikinya itu sudah meninggal, maka untuk meningkatkan rasa percaya diri dan untuk mencari pengalaman, maka saya datang ke tempat itu untuk mencari pengalaman di situ. Ya, kebetulan sudah beberapa bulan tutup. Saya tempati dan baru beberapa hari sudah ada orang yang masuk ya, dan saya baru merasakan bahwa ternyata memotong seseorang itu tidak mudah. Jadi dibutuhkan yang namanya tekad dan terus belajar. Terus setelah itu saya pindah ke ruko ya, pada mulanya baru berjalan beberapa bulan, terus pindah di ruko kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi yang ingin saya sampaikan nanti bahwa pertama kali saya terapkan ilmunya supaya pelanggan saya ataupun orang-orang yang datang ke tempat saya itu betah dan ingin kembali lagi, nanti akan saya bagikan. Setelah saya di ruko, terus saya berniat menggiring mereka untuk datang ke rumah saya, karena saya berniat membuka pangkas rambut di rumah. Jadi di sini di rumah saya kurang lebih sudah lebih dari 5 tahun ya. Pada tahun 2018 itu saya sudah berada di rumah saya di sini. Dan ada beberapa orang yang dulunya juga pangkas di ruko, bahkan di tempat yang pertama kali itu saya giring ke tempat ini. Dan ada beberapa orang yang masih setia di tempat saya karena jaraknya itu terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, cuman memerlukan waktu yang agak lama karena memang menuju ke sini itu ada beberapa stand atau tempat pangkas rambut yang sudah ada. Jadi di sini nanti akan saya bagikan mengenai pengalaman yang sudah saya rangkum, sudah saya kerjakan pertama kali sampai sekarang, juga saya terapkan dan ingin saya bagikan kepada teman-teman supaya kedepannya teman-teman jauh lebih maksimal, lebih berani lagi dan lebih sabar ketika menanti pelanggan cukur rambut. Jadi begini ya, banyak pemula yang baru buka pangkas rambut, entah itu 2-3 tahun, ketika merasa bahwa ternyata sulit, ternyata tidak semudah yang dipikirkan, ternyata mencari pelanggan itu nggak mudah dan banyak yang kosong, banyak atau minus pendapatan. Mereka lalu banting setir ataupun mengundurkan diri dari profesi sebagai pangkas rambut. Dan ini yang ingin saya terapkan kepada teman-teman semuanya, bahwa hal-hal pokok yang utama itu yang terpenting adalah ya tadi, yang pertama adalah niat, yang kedua tekad. Jadi bukan modal ya, yang penting itu dulu. Kalau sudah terbentuk niatnya, maka nanti sebuah proses akan terbentuk sendiri ya. Pangkas rambut ini sudah ke materi ya, sudah saya rangkum di buku ini. Pangkas rambut itu adalah sebuah bisnis jasa, bukan bisnis komoditi ataupun bisnis konsumtif. Jadi jasa yang kita berikan kepada mereka
orang yang membutuhkan jasa kita dengan harapan kita diberi upah. Itu namanya bisnis jasa yang kita berikan kepada mereka atau pelayanan. Maka dari itu sebuah jasa itu diperlukan yang namanya dua skill ya, yang mana ini saya rangkum dari beberapa video saya yang dulu, saya rangkum lagi yang lebih detail pada video ini. Ada dua skill yang harus dimiliki. Yang pertama adalah soft skill dan yang kedua adalah hard skill. Jadi harus dimiliki oleh seseorang yang ingin membuka pangkas rambut, ingin menjadi seorang pangkas rambut atau barberman. Beda dengan bisnis komoditi ya. Komoditi adalah kita menjual barang dengan harapan kita mendapatkan laba. Kita beli barang yang banyak, terus kita jual dengan harga yang agak mahal. Jadi itu yang namanya bisnis komoditi. Dengan bisnis konsumtif juga beda lagi. Kita bisa memberikan makanan atau apa-apa yang bisa dibuat konsumsi oleh seseorang dan dengan harapan kita dapat upah. Namun di sini jasa ya. Pangkas rambut itu jasa, maka yang dibutuhkan adalah skill tadi. Untuk yang pertama ya kita bahas adalah soft skill. Soft skill adalah skill yang ada pada dalam diri kita. Mungkin dari attitude ataupun gestur tubuh, terus meliputi bagaimana cara pandang kita kepada mereka yang datang ke tempat kita. Ya, ketika ada customer yang datang, usahakan kita pandang dengan pandangan yang bersahabat. Terus kita persilakan, mari masuk Pak, silakan duduk. Itu namanya soft skill, attitude yang harus kita miliki sebagai penjual jasa pangkas rambut. Di samping itu juga tentang gaya bicara kita ya. Bicara kita bagaimana ketika kita mengobrol, kita harus tahu konsumen yang kita pangkas adalah kalangan anak-anak ataupun kalangan orang tua atau remaja. Kita harus menyesuaikan gaya kita bicara. Jangan sampai kita tidak menyambung dengan omongan customer kita. Ataupun kita juga jangan terlalu banyak bicara juga ya. Kalau kita ada beberapa customer yang mungkin ketika kita ajak bicara kurang bersahabat, maka kita sedikit kita tahan, jangan terlalu banyak bicara. Tapi saya tekankan kepada sahabat semuanya, jangan terlalu pendiam, karena bagaimanapun yang namanya jasa, kita harus sering mengobrol dan apa yang ingin diinginkan oleh customer kita, potongan apa, model apa yang diinginkan oleh customer kita, itu harus kita jaga, harus kita layani dengan baik. Itu gaya bicara kita. Dan yang terpokok juga tentang cara kita mendengar kepada mereka. Ketika ada beberapa customer yang potong, ketika mereka berbicara, maka kita harus mendengarkan apa keluh kesah mereka, bagaimana mereka inginkan, request apa yang mereka inginkan, harus kita dengarkan dulu. Dan nanti kalau mereka ingin minta solusi, saran kepada kita tentang apa modelnya, baru kita kasihkan. Ini namanya soft skill yang harus kita miliki. Terus yang tak kalah penting lagi adalah gestur tubuh kita ya. Karena ketika kita melihat ataupun ketika kita datang ke tempat makanan, toko, bahkan pangkas rambut, ketika kita datang, kalau yang pemiliknya itu gestur tubuhnya kurang bersahabat, maka kita juga akan merasa ternyata kurang ramah. Jadi harus ramah ya sahabat. Itu yang namanya soft skill harus kita miliki. Attitude, sopan santun. Ketika kita bersama dengan orang tua, maka kita harus bersabar, harus hormat, sopan santun kita harus kita jaga. Ketika dengan orang yang kecil, anak kecil ya, kita harus sayang kepada mereka. Jangan sampai kita menyakiti perasaannya ya. Jadi soft skill yang harus kita miliki sebagai penjual jasa, karena jasa yang kita berikan harus maksimal. Yang kedua adalah hard skill. Skill di sini tentang profesionalitas seseorang. Kita sebagai pangkas rambut harus profesional.
dengan sub-sub teknik cukur kita ya. Teknik cukur kita bagaimana, terus kesanggupan model. Kita bahas yang pertama ya, profesionalitas kita sebagai seorang pemangkas rambut. Kita sebagai pemangkas rambut harus profesionalitas, bahwa ini pekerjaan saya, jadi kita harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Dan yang kedua, teknik mencukur, jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat ya, karena terkadang kalau kita terlalu lama, ada beberapa customer yang tidak betah ya, menunggu lama tidak betah. Bahkan kalau kita terlalu cepat, terkadang hasilnya juga kurang maksimal. Jadi yang tengah-tengah saja. Kalau kita bisa bicara dengan durasi ya, yang standar itu 10 sampai 15 menit itu standar. Kalau yang 6 menit itu terkadang kalau menurut saya terlalu cepat. Jadi terkadang ya nggak semuanya orang itu suka yang lambat, karena memang mereka terkadang ada yang diburu waktu, mereka ingin yang cepat. Jadi kita harus tahu teknik cukur ya. Bagaimana teknik kita, apakah kita ikuti model barber, apakah kita model yang seperti dulu ya, cara pemotongan kita, maka kita harus ikuti. Atau dengan orang tua kita potong ya, jangan terlalu bermodel-model anak muda. Kalau dengan anak muda ya kita harus menyesuaikan model-model yang mereka inginkan. Zaman kita harus mengikuti zaman. Terus yang ketiga, tentang kesanggupan model. Jadi ketika ada customer yang ingin duduk ataupun sudah duduk, dan ketika kita mengasih lebat, maka kita harus bertanya, ataupun mereka akan berkata, "Mas, potong model ini," atau kita bertanya terlebih dahulu, "Dipotong model apa?" Kadang mereka akan memberikan model, misal, "Mas, model undercut, model kotak cepak." Maka seketika itu kita juga harus siap ya. Dan ini ada pengalaman saya ya, terkadang kita ketika pemula ada beberapa potongan yang belum kita kuasai. Jadi bagi sahabat semuanya, harus jujur saja ya. Ketika kita baru pertama kali membuka pangkas rambut beberapa bulan, ketika ada customer yang datang minta potongan kotak cepak yang biasanya itu agak sulit, ataupun model undercut yang mana kita belum tahu bentuknya atau modelnya, terkadang kita sudah tua ya. Kalau orang tua kadang kurang tahu ya tentang beberapa model namanya, maka kita cukup beritahu kepada mereka kalau model ini kayak apa, kalau kita belum tahu, ataupun saya belum pernah mencukur kayak ini karena saya baru pertama kali, baru beberapa bulan buka pangkas. Kalau memang Bapak berkenan, Bapak bisa memberikan arahan nanti akan saya potong itu ya. Jadi kita kesannya jangan berkata saya nggak bisa, jangan ya. Kita harus berkata apa adanya, dan kalaupun nanti kita salah ya kita bisa gratiskan atau kita bisa minta maaf saja, itu sudah cukup. Kejujuran adalah kunci utama ya, kejujuran, jangan sampai kita berbohong. Dan kesanggupan model ini tentang yang namanya adalah kesan pertama kita ya. Maksudnya begini, ketika ada customer yang masuk dan duduk, maka kesan pertama kita adalah bahwa kita sanggup mencukur rambut model apapun. Tetapi kalau masih pemula, kalaupun belum pernah, usahakan sahabat harus jujur. Ini yang namanya hard skill yang ada di luar diri kita. Terus ada lagi trik-trik dan wawasan ya. Jadi trik-trik mencukur kita itu bagaimana, itu juga mempengaruhi dalam kepuasan customer kita. Ternyata masnya ini tahu model, ataupun wawasan kita, wawasan pengetahuan ya. Ketika ada seseorang yang mengajak bicara temanya tentang pertanian, maka kita juga harus mengimbanginya. Temanya tentang kelistrikan, kita kalau nggak tahu ya kita diam saja, kita bertanya. Kalaupun tahu ya kita mengimbanginya. Jadi kita
sesuaikan dengan tema orang yang kita potong. Terus ilmu tentang pengetahuan cukur rambut itu juga perlu sahabat ya. Jadi terkadang seorang itu ketika potong di tempat kita ada yang bertanya, "Mas, ini model apa?" Maka kita juga harus tahu modelnya. Dan yang tak kalah penting yang sudah saya sampaikan pada awal tadi adalah yang terpenting niat dan tekad. Jadi nanti sahabat semuanya yang pemula yang ingin bisnis di bidang jasa pangkas rambut, usahakan niatnya dulu ditata, terus tekadnya, jadi kita harus action ya, harus kita lakukan, laksanakan, dan kita nikmati prosesnya. Karena bagaimanapun yang namanya apapun bisnisnya itu tetap ada proses di mana itu nanti akan dikenal oleh masyarakat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan semoga pembahasan pada siang kali ini ada manfaatnya kepada saya. Ilmu ini real saya bagikan kepada teman-teman yang pemula, yang sedang merintis, supaya tetap bertahan, tetap konsisten, tetap bersabar. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang maksimal, umur yang barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.